Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Video ini untuk memenuhi tugas UTS Biokimia 2. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya yaitu Deborah BR Purba dengan NIM 1813031030. Untuk jawab soalnya saya langsung saja, yaitu yang pertama menjelaskan metabolisme pada makhluk hidup melalui gambar. Berdasarkan gambar dapat kita ketahui bahwa setiap metabolisme pada makhluk hidup terjadi pada sel, dan untuk proses metabolisme sendiri terjadi menjadi dua proses, yaitu proses katabolisme dan proses anabolisme. Proses katabolisme itu ya berarti penguraian, dan proses anabolisme berarti penyusunan. Untuk soal nomor 2 yaitu menjelaskan struktur dan fungsi daripada biomembran. Biomembran seperti pada gambar terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama membran plasma, kedua membran sitoplasma, dan ketiga membran nukleus. Fungsi daripada biomembran sendiri yaitu yang pertama, pembatas fisik sel atau organel-organel yang dapat mempertahankan bentuk dan kompartemen sel. Yang kedua, transport molekul baik ke dalam sel ataupun keluar sel maupun antar kompartemen sel. Yang ketiga yaitu media penghantar sinyal kimia ataupun energi dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang keempat yaitu mempersiapkan lingkungan yang baik untuk berlangsungnya proses biokimia. Untuk soal nomor 3 yaitu menjelaskan jalur glikolisis. Jalur tahapan glikolisis itu dapat kita lihat pada gambar, dan glikolisis merupakan tahapan pertama pada metabolisme glukosa oleh sel, di mana terjadi tahapan reaksi yang mengubah glukosa menjadi produk akepirufat. Tujuan utama proses glikolisis ini adalah untuk menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini dapat berjalan dalam kondisi aerob maupun anaerob. Apabila ada oksigen pada kondisi aerob, maka proses akan melanjutkan ke siklus Krebs dan transfer elektron. Untuk soal nomor 3 bagian B yaitu jalur gluconeogenesis. Untuk jalur gluconeogenesis dapat dilihat pada gambar. Gluconeogenesis merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup semua mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Substrat utama bagi gluconeogenesis adalah asam amino glucogenik, laktat, gliserol, dan propionat. Hati dan ginjal merupakan jaringan utama yang terlibat dalam proses gluconeogenesis karena kedua organ tersebut mengandung komplemen enzim-enzim yang diperlukan. Untuk soal nomor 3 yaitu perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Yang pertama, gluconeogenesis adalah jalur anabolik, sedangkan glikolisis adalah jalur katabolik. Yang kedua, glikolisis adalah jalur eksergoni, sedangkan menghasilkan 2 ATP per glukosa, sedangkan gluconeogenesis membutuhkan hidrolisis bergandengan dari 6 ikatan fosfoanhidrida atau 4 dari ATP dan 2 dari GTP untuk mengarahkan proses pembentukan glukosa. Yang berikutnya yaitu gluconeogenesis terjadi terutama di hati, sedangkan untuk glikolisis terjadi pada otot dan berbagai jaringan lainnya. Untuk yang berikutnya, glikolisis adalah proses katabolisasi glukosa dan karbohidrat lain, sementara gluconeogenesis adalah proses mensintesis gula dan polisakarida. Yang berikutnya itu 7 reaksi pertama dalam jalur gluconeogenesis terjadi dengan pembalikan sederhana dari reaksi yang sesuai dalam jalur glikolisis. Yang terakhir yaitu glikolisis menggunakan 2 molekul ATP tetapi menghasilkan 4, dan ATP yang dihasilkan dari glukosa itu adalah 2. Di sisi lain, gluconeogenesis mengonsumsi 6 molekul ATP dan mensintesis 1 molekul glukosa. Yang berikutnya yaitu soal nomor 3D yaitu menentukan jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme dari 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Dapat kita ketahui bahwa 1 mol glukosa dalam proses glikolisis setara dengan 2 ATP atau 2 NADH, jadi totalnya adalah 8 ATP. Sedangkan untuk 5 mol glukosa dalam proses glikolisis akan
dikalikan 2 yaitu 10 ATP. Jadi totalnya 10 NADH, jadi totalnya adalah 40 ATP. Sedangkan untuk 1 mol glukosa dalam metabolisme dikonversi yaitu 4 ATP, setara dengan 10 NADH, 2 FADH2, itu totalnya adalah 38 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob yaitu 190 ATP. Untuk soal nomor 4 yaitu peranan siklus Cori. Untuk siklus Cori itu dapat dilihat pada gambar. Siklus Cori pertama itu ditemukan terjadi antara jaringan otot dan hati yang membentuk siklus. Asam laktat yang disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekresi glukosa oleh hati pada lintasan glukogenesis kemudian akan diserap oleh sel otot untuk diubah menjadi asam laktat kembali. Yang selanjutnya yaitu perbedaan peranan jalur pentosa fosfat. Untuk jalur pentosa fosfat dapat dilihat pada gambar. Lintasan atau jalur pentosa fosfat adalah serangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa atau gula beratom karbon 6 atau heksosa menjadi gula berkarbon 5 atau pentosa. Sedangkan fungsi daripada pentosa fosfat adalah untuk memproduksi NADPH. Untuk soal yang berikutnya yaitu peranan metabolisme glikogen. Untuk metabolisme glikogen dapat dilihat pada gambar. Melalui metabolisme glikogen akan dimungkinkan mempertahankan kadar glukosa dalam darah melalui penyimpanan glikogen saat kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Tujuan daripada mempertahankan kadar gula darah tersebut adalah untuk menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi agar dapat dimetabolisme dengan mudah nantinya. Untuk yang soal nomor 5 yaitu mengenai siklus asam sitrat. Untuk siklus asam sitrat sendiri dapat dilihat pada gambar. Manfaat daripada siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan terakhir untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyedia energi tubuh. Siklus asam sitrat juga berperan dalam sintesa asam lemak, gluconeogenesis, transaminase, dan deaminase. Untuk soal berikutnya yaitu peranan rantai pernapasan dan fosforilasi oksidatif. Dapat dilihat pada gambar, dan manfaat dari rantai pernapasan adalah sebagai penyedia sebagian besar energi untuk proses metabolisme fosforilasi oksidatif. Manfaat dari fosforilasi oksidatif adalah sebagai sumber pembuntakan ATP pada organisme air. Untuk soal nomor 6 atau soal nomor terakhir yaitu perbedaan antara fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri, sedangkan respirasi dilakukan oleh semua makhluk hidup. Fotosintesis mengkonversi energi cahaya dari energi akan menjadi energi potensial, sedangkan respirasi mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Fotosintesis sendiri berlangsung dalam kloroplast atau pigmen, sedangkan respirasi terjadi dalam mitokondria dan sitoplasma sel. Demikian tadi penjelasan dari 6 soal UTS Biokimia. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.